Pak Kardiana. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu induksi magnet. Apa sih induksi magnet itu? Yang kedua bagiannya ya. Ya, kemarin kita sudah sampai ke kawat penghantar berarus listrik. Sekarang kita lanjutkan berikutnya induksi magnet di sekitar penghantar melingkar berarus listrik. Oke? Yuk, mari kita lanjut yang kemarin yang ini ya. Sekarang induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Oke. Sekarang kalau kita perhatikan ini ada kawat berarus listrik ini I ya. Ini kalau dilihat berapa lingkaran nih? Ya, ini setengah lingkaran. Maka kalau ditanya berapa induksi magnet di titik P ya, maka di sini menentukan B-nya adalah mu0 I per 2A, di mana A itu adalah jari-jari lingkarannya, sedangkan N adalah jumlah lilitan. Nah, apa yang terjadi jika ada pertanyaan selain di pusat lingkaran, tapi dia berjarak X dari pusat lingkaran, misalkan seperti ini gambarnya. Maka di sini ada sudut segitiga yang dibentuk antara ini bidang lingkarannya ya, ini jari-jarinya, kemudian X itu jarak dari pusat ke suatu titik, misalkan titik P, maka dia akan membentuk sudut theta dengan sisi miringnya adalah R. Maka kalau ditanya berapa induksi magnet di titik P ini, maka menggunakan persamaan ini boleh. mu0 I per 2A ya, tetap sama, mu0 I per 2A, cuma dikasih sin perkaliannya sin pangkat 3. Apa sih Pak sin pangkat 3? Itu kalau kita misal mengetahui nih sudutnya 37 derajat ya, 37 derajat, maka sin pangkat 3 adalah 3 pangkat 3 ya, sin pangkat 3 ya, dibuatkan kuadrat pangkat 3, jadi dikalikan 3 kali 3 kali 3 jadi 27 ya. Kemudian per 5 kan 3 per 5 dipangkatkan 3 berarti 5 kali 5 kali 5 jadi 25 kali 5 125. Boleh seperti ini, atau kita menggunakan persamaan yang satu lagi, yaitu mu0 I kali A ya, A nya di atas sekarang, sin theta per 2R kuadrat. Dari mana? Kalau kita tahu bahwa trigonometri, kalau saya ingin mencari sin itu adalah sisi depan A dibagi R, sisi miringnya gitu. Jadi kalau kita masukkan pasti akan dapat seperti ini. Sin yang pertama A per R, kemudian A per R, A nya dicoret 1 sehingga tinggal A saja. Seperti itu, sama aja sebenarnya. Jadi kata dapat peroleh untuk menentukan induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik dapat diketahui dengan 3 persamaan ini ya. 1 mu0 I per 2A kali N dan yang 2 ini. Oke, ini keterangannya. Bagaimana contoh soalnya? Misalkan seperti ini. Ada sebuah katanya, jika arus listrik yang mengalir pada kawat adalah 40 ampere, tentukanlah besar dan arah induksi magnet di titik P pada gambar di bawah ini. Gambarnya ini katanya. Oh, ini ada titik P. Nah, ini berapa lingkaran? Ayo. Kalau ini 90 derajat nih, berarti sisanya 270, betul. 270 derajat. Sehingga kalau ditanya berapa KB di titik P, ya tentu kita harus mengetahui apa yang diketahui. Nah, ini berarti I-nya 40, betul ya, 40 ampere. A-nya 4 cm jari-jarinya, atau 4 kali 10⁻² meter. Yang ditanyakan adalah B di titik P. Maka besarnya sudut yang dibentuk oleh kawat adalah, betul ya, 270. Sehingga dapat diperoleh bahwa B di titik P menggunakan persamaan tadi, mu0 I per 2A dikalikan N, di mana N-nya adalah 270 derajat dibagi juga 360, berarti 3/4 ya. Sehingga kalau dimasukkan nilai-nilai yang tadi yang ada, yang sudah diubah nih menjadi meter, kemudian ini ada ampere, dapatlah nilainya adalah 20 pi kali 10⁻⁵ dikali 3/4 atau 1,5 pi kali 10⁻⁻⁴ Weber per meter persegi atau Tesla. Kalau ditanya kemana arahnya, gunakan kaidah tangan kanan tadi. Oh, berarti di titik P itu induksi magnetnya adalah masuk bidang, tandanya silang. Setuju nggak? Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut. Induksi magnet pada solenoida. Apa itu solenoida? Nih, seperti apa? Kumparan ya, kumparan nih seperti ini. Sehingga kalau dibuat kemana arah induksi magnet, gunakan kaidah
tangan kanan lagi. Nih, tapi bedanya apa? Ini yang jari-jari kamu adalah arah arus, sedangkan jempol kamu jadi kutub utara. Ya. Jadi kalau perhatikan ini, arus mengalir depan ke belakang, depan belakang, akhirnya dia ke belakang. Ya, arusnya keluar. Oke? Berarti jempol kamu pasti ada di sebelah kiri. Sehingga di sini adalah kutub utara, yang sebelah kanan kutub selatan. Sehingga gambar induksi magnet atau medan magnetnya seperti ini. Ya, dari kiri ke kanan, seperti dari utara ke selatan. Berapa besarnya induksi magnet? Oke, jika di ujung kumparan selenoid ya, di ujung kumparan atau selenoid, berarti di sini. Atau di sebelah kiri. Ini ada sebelah kanan, ini sebelah kiri. Sehingga dapat diperoleh kalau dia di ujung itu berarti ada utara dan selatan. Ingatnya gitu deh, ya, ada utara dan selatan. Berarti dibagi dua. Kalau di tengah, ya, kalau di tengah, nah ini pasti dibagi satu. Ya, karena L aja di tengah, gitu aja gampangnya. Jadi mu 0I kali N per 2L jika di ujung. Kalau di tengah itu adalah mu 0I kali N ya per L. Oke, nih keterangannya sama lagi. B induksi magnet, satuannya Tesla, N jumlah lilitan, kuat arus listrik ampere, L panjang kawat. Ini panjang ini kumparan, bukan panjang kawat, panjang kumparan. Ya, mu 0 permeabilitas ruang hampa 4pi kali sungat min 7 Weber per ampere meter. Oke, gimana contoh soalnya? Seperti ini misalkan. Kok toroida ini mananya? Contoh soalnya. Nah, seperti ini. Nah, selenoid dengan panjang 50 cm dan jari-jari 2 cm dialiri arus sebesar 10.000 miliampere. Jika selenoid tersebut mempunyai 1000 lilitan, tentukan induksi magnet di tengah. Nah, ingat tuh, di tengah berarti dibagi L. Setuju nggak? Ya, kita tahu, ini ada jumlah lilitannya 1000, tulis ini N-nya 10.000 miliampere, berarti itu arusnya. Kita rubah ke ampere, berarti berapa? Jadi 10 ya. Nah, panjangnya 50 cm, jadi setengah meter. Itulah diubah semuanya. Nah, yang tadi dapat N1000, I-nya kuat arusnya 10 ampere, panjang selenoidnya 50 cm itu atau 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanyakan berapakah B di pusat, di tengah ya, di tengah selenoid. Jadi rumus yang dipakai adalah mu 0 N kali I per L. Masukkan angka-angka yang tadi karena sudah dikonversi menjadi satuan SI ya semuanya, maka diperolehlah 8pi kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi atau Tesla. Itu, oke. Berikutnya adalah toroida. Nah, toroida seperti apa nih? Bentuknya seperti ini. Jadi kumparan yang dibentuk lingkaran, intinya mah seperti itulah mudahnya. Berarti dia memiliki jari-jari lingkaran. Maka diperolehlah jika gambar seperti ini juga sama. Berapa berarti di pusatnya? Nah, induksi magnetnya berarti N dikalikan mu 0I per 2pi A. Ingat rumusnya yang tadi, kalau dia kawat lurus mu 0I per 2pi A. Jadi ada kesamaan nih toroida dengan kawat lurus, cuma bedanya dikalikan N. N itu apa? Jumlah lilitan toroida. Sedangkan A-nya itu adalah jari-jari, ya, jari-jari toroidanya. Seperti itu. Oke, nih keterangannya sama kayak tadi lagi. A-nya sekali lagi jari-jari ya, bukan jarak titik ke kawat berarus, tapi di jari-jari toroida. Oke, contoh toroida gimana? Contoh soalnya seperti ini misalkan. Toroida yang berjari-jari efektif 20 cm. Nah, berarti ini R-nya atau A-nya ya, memiliki induksi magnet di pusat. Di pusatnya udah ada B-nya. Tuh, 4 kali sungat min 2 Tesla saat dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Berapakah jumlah lilitan? Jadi yang ditanya jumlah lilitannya berapa katanya tuh. Oke, toroida kan seperti ini tuh. Jadi jari-jari efektifnya ini. Oke. Berarti diketahui A-nya 20 cm diubah menjadi meter, 0,2 meter. Induksi magnetnya udah ada 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Arusnya 10 ampere. Yang ditanya jumlah lilitan. Otomatis kita menggunakan rumus apa tadi? Mu 0 I per 2pi A dikalikan N. Kan hampir sama dengan kawat lurus, betul nggak ya? Nah, seperti ini. Sehingga kalau ditanya berapa N, berapa jumlah lilitan, ingat nih, B dengan 2pi A-nya ke atas kan nih. Nih 2pi A-nya ke atas seperti ini dikali yang mu 0I-nya, mu 0I-nya itu ke bawah kan.
sehingga Anda dapat masukin angka-angka yang tadi yang sudah dikonversi ya. Jadi 0,2 masukin 0,2, 2pi-nya ada 4 pi ke 4 pi 4 kali 10 pangkat min 2 ya, ini Tesla, dibagi 4 pi 10 pangkat min 7 kali 10, maka dapatlah 4000 lilitan. Banyak ya, 4000 lilitan. Oke, bisa dipahami nih yang toroida. Nah, apa setelah induksi magnet pada toroida? Selanjutnya adalah elektromagnet. Apa itu elektromagnet? Mungkin kalian pernah melakukan eksperimen di waktu SMP itu ada paku dililitkan tembaga. Nah, nanti juga kalian melakukan eksperimen samalah ya, agar mengetahui mana kutub utara, mana kutub selatan. Secara teoritis ya, secara teori yang sudah melakukan praktikum eksperimen pasti tahu nih jawabannya. Sehingga kalau ada arah arusnya seperti ini arah arus ya, jari-jari jempol itu adalah kutub utara elektromagnet. Sehingga diperoleh seperti gambar ini, ada arus positif ke atas, ke belakang, ke atas, ke belakang, ke atas, ke belakang, akhirnya arah arus itu ke atas. Sehingga jempol kamu ada sebelah kiri, berarti ini yang utaranya. Nah, dipakai buat apa? Nih salah satunya mesin pengangkat tuh ya, seperti beko tapi dia mengangkut atau mengangkat bahan-bahan besi seperti ini. Nah, dapat disimpulkan berarti cara memperkuat elemen elektromagnet adalah memperbanyak jumlah lilitan. Betul nggak? Nanti kalian coba. Kedua, memperbesar kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan. Sama, kita lakukan eksperimen. Mempergunakan inti dari bahan yang sifat magnetiknya kuat. Nanti Bapak kasih dengan paku dari baja. Coba nanti kita lakukan. Keuntungannya apa? Kekuatan magnetnya dapat diatur. Ya tadi, sesuai arusnya diperbesar, diperkecil ya. Sifat kemagnetannya mudah dihilangkan. Tinggal pencet saklar off. Selesai, magnetnya hilang. Ketiga, kutub-kutub magnetnya dapat diubah-ubah sesuai arah dengan arus listrik pada kumparan. Jadi nanti bisa bolak-balik mana. Kalau arah arusnya yang seperti ini nih dibalik, maka pasti yang ini selatan, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan utara. Jempolnya jadi ke kanan. Sok aja nanti coba pakai kaidah tangan kanan. Jadi arah arusnya sekarang ke bawah, maka jempol kamu pasti ada sebelah kanan. Berarti itu utaranya. Dan mudah cara menyimpannya. Gitu. Oke, nah ini contoh penerapan elektromagnet dalam kehidupan. Ayo, tahu nggak ini? Iya, betul. Ini bel listrik. Tuh seperti ini nih rangkaiannya. Ini yang tadi alat pengangkat logam. Nah, yang berikutnya ini apa nih? Ini telegraf alatnya. Kertasnya yang tercetak itu namanya telegram. Begitu ya. Kemudian ini telepon. Telepon kalau dia berdering, ini telepon zaman dulu ya. Nah, itu dia menggunakan elektromagnet. Yang terakhir adalah relay. Relay ini dipakainya biasanya kalau di mobil, di motor itu buat lampu sen ya, atau hazard yang mati nyala. Seperti itulah, bisa digunakan untuk lain. Yang penting dia akan menjadi magnet jika diberi arus listrik. Oke, ini contoh-contohnya, betul ya, bel listrik, alat pengangkat logam besi, pesawat, telepon atau telegraf, dan relay. Oke, begitu aja materi tentang induksi magnet. Jadi kalian sekarang sudah memahami tentang magnet, induksi magnet pada kawat lurus, kawat melingkar, pada selenoid, pada toroida, dan juga nanti juga melakukan eksperimen bagaimana membuat elektromagnet dengan cara melilitkan paku. Kita lanjutkan dengan percobaan yang kemarin itu, yang tentang kawat lurus, percobaan Oersted. Tinggal diubah kawatnya, dililitkan pada paku baja. Oke, gitu aja. Mungkin bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya, yaitu tentang gaya Lorentz dan motor listrik. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Yo.